ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid At-Tanwir rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah. Semoga spirit Ramadan tetap menghujam di dalam jiwa kita, sehingga dalam 11 bulan selanjutnya kita tetap istiqomah atau dawam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita rutinkan di dalam bulan Ramadan kemarin. Amin ya rabbal alamin. Sembari juga memohon berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan-ketaatan kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meninggalkan perang Khandaq atau juga disebut dengan perang Ahzab. Jadi ada salah satu surah dalam Al-Quran namanya adalah suratul Ahzab. Jadi artinya adalah golongan yang bersekutu. Jadi menceritakan bahwa yang dimaksudkan di sini orang-orang Quraisy bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Mereka bersekongkol untuk bisa melakukan penyerangan terhadap kota Madinah pada saat itu. Karena pada saat terjadinya peperangan itu, orang-orang Quraisy tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Jadi karena saking lamanya, jadi pada saat itu Nabi atas usul daripada Salman Al-Farisi membuat khandak atau juga membuat parit untuk bisa melindungi kota Madinah dari serangan musuh yang pada saat itu jumlahnya sekitar 10.000 pasukan. Sementara kaum muslimin itu hanya sekitar 3.000 pasukan. Bahkan mereka juga bersekongkol tadi, khususnya dengan orang-orang Bani Quraizah. Yang orang-orang Bani Quraizah ini sebenarnya adalah telah melakukan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru mereka berkhianat, membocorkan bagaimana cara untuk melumpuhkan kota Madinah kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka membocorkannya. Nah, jadi mereka dalam hal ini orang-orang Bani Quraizah, orang-orang Yahudi Bani Quraizah bersekongkol untuk bisa melumpuhkan kota Madinah. Maka oleh saran daripada Salman Al-Farisi, lalu dibuatlah yang namanya parit untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh secara langsung. Jadi dengan adanya parit ini paling tidak musuh itu tidak bisa langsung menyerang masuk ke kota Madinah, tetapi harus melewati parit, sehingga yang terjadi pada saat itu peperangan hanya pelemparan tombak dan juga panah yang meluncur karena jauh jaraknya, Pak. Jadi pada saat
terjadinya perang Khandaq itu jauh jaraknya, maka yang terjadi adalah hanya pelemparan tombak-tombak dan juga anak-anak panah. Nah, karena saking lamanya terjadinya peperangan itu, akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun merasa putus asa, Pak. Lalu mereka pulang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dan Nabi SAW dan para sahabat akhirnya juga menuju untuk pulang, bahasanya, dari peperangan tersebut. Setelah Nabi SAW berjalan menuju rumah Ummu Salamah pada saat itu, jadi perang Khandaq itu terjadi pada bulan Syawal, Pak. Ini bulan Syawal pada tahun ke-5 Hijriah. Nabi setelah selesai dari peperangan itu pulang ke rumah Ummu Salamah. Setelah beliau membersihkan diri, kemudian beliau beristirahat sejenak. Kemudian setelah itu beliau ingin melaksanakan sholat zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Apa kata malaikat Jibril? Qad wada'tas silah, wahai Rasul, apakah kalian telah meletakkan senjata? Jadi apakah kalian telah meletakkan senjata kalian? Kata para malaikat, wallahi ma wada'nahu, demi Allah kami saja para malaikat belum meletakkan senjata kami. Fakhruj ilaihim, pergilah atau keluarlah ke arah sana. Jadi malaikat Jibril menunjukkan kepada Nabi, pergilah ke arah sana. Lalu Nabi berkata, qala fa ila aina, kemana aku harus pergi? Maksudnya menuju kemana? Kemudian Jibril menjawab, qala hahuna, ke arah sana. Wa asyara ila bani Quraizah, dan Jibril mengisyaratkan, menunjuk ini adalah ke arah Bani Quraizah yang mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap Nabi SAW. Kemudian akhirnya Nabi pun mengumpulkan kembali para sahabat. Jadi tidak jadi untuk beristirahat, mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi pun memilih Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan pada saat itu. Kemudian Nabi SAW berkata atau juga bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra, janganlah sekali-kali kalian melakukan salat asar illa fi Bani Quraizah, kecuali kalian telah sampai di Bani Quraizah. Jadi jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraizah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, ternyata para sahabat yang pada saat itu berangkat menuju Bani Quraizah, ternyata mereka berbeda, Pak, di dalam memahami sabda Nabi ini. Yang satu kelompok memahami bahwa kita tidak boleh sholat asar kecuali kita telah sampai di Bani Quraizah. Jadi sholat asarnya di Bani Quraizah kalau sudah sampai. Sehingga diriwayatkan pada saat itu ada di antara mereka yang pada saat itu akhirnya sholat asarnya tibanya di waktu Isya, Pak. Jadi sampai-sampai mereka tiba di waktu Isya, akhirnya mereka pun melaksanakan sholat asarnya itu terlambat di waktu Isya. Kemudian ada lagi sekelompok sahabat yang memahami hadis ini secara maknawi. Mereka memahami spirit yang diinginkan Nabi apa? Sebenarnya Nabi bukan melarang kita untuk sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraizah, tidak. Tetapi menurut sebagian sahabat, dari apa yang disabdakan oleh Nabi ini sebenarnya perintahnya apa? Yaitu adalah agar kita cepat-cepat atau buru-buru untuk menuju Bani Quraizah. Bahasanya itu jangan santai, tetapi kita harus cepat-cepat menuju Bani Quraizah untuk melakukan penghukuman terhadap mereka. Jadi jangan sampai kita berjalan itu lambat, santai, tetapi hendaknya kita buru-buru cepat-cepat menuju Bani Quraizah. Tetapi kalau sholat asar itu tiba, datang waktu, maka dimanapun kita berada pada saat itu, dimanapun kita tiba, maka
kita tetap melaksanakan sholat asar pada waktunya. Nah, jadi kita tetap melaksanakan asar pada waktunya dimanapun kita berada tibanya, walaupun kita belum sampai di Bani Quraidah. Akhirnya dua kelompok sahabat yang memahami hadis Nabi ini agak berbeda sampai di hadapan Nabi SAW, kemudian menceritakan tentang kejadian itu. Apa yang dilakukan Nabi terhadap perbedaan di antara para sahabat di dalam memahami perkataan Nabi yang sangat jelas bahkan Pak. Jadi Nabi berkata, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Itu sangat jelas sekali Pak sabdanya. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraidah. Tetapi terhadap perbedaan dari pemahaman para sahabat yang berbeda, yang satu kelompok memahaminya secara tekstual apa adanya hadis ini, sehingga mereka akhirnya sholat asarnya itu di Bani Quraidah, sampai-sampai diceritakan pada saat itu mereka tiba pada waktu malam sudah. Tetapi sekelompok yang lain memahami hadis ini yaitu adalah secara kontekstual. Spirit yang diinginkan Nabi apa? Nah, terhadap perbedaan ini Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya Pak. Ini hanya gara-gara berbeda satu Syawalnya kemarin sampai-sampai viral di medsos. Ada satu orang yang hanya gara-gara berbeda lalu sampai ingin membunuh satu persatu warga Muhammadiyah. Nauzubillahi min dzalik. Padahal baru melewati Ramadan. Karakter yang seharusnya muncul setelah Ramadan yaitu insan-insan muttaqin ternyata tidak tercermin Pak. Jadi sebenarnya perbedaan itu biasa sudah. Dari zaman Bahari pun berbeda Pak. Kok baru-baru ini saja muncul statement-statement yang cukup keras. Padahal kita dari Bahari sudah antara Muhammadiyah dengan NU berbeda, itu biasa Pak, tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa atau belakangan ini muncul pihak-pihak yang coba untuk membenturkan. Padahal itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan itu biasa-biasa saja. Jadi jangan sampai justru memecah persatuan kita. Itu sudah lumrah terjadi bahasanya. Berbeda Idul Fitri, berbeda Idul Adha, itu biasa saja. Jangan sampai memecah belah umat. Yang penting bagaimana? Yang penting sama-sama hari raya 1 Syawal Pak. Adalah 62 Syawal kan ada? Sama-sama 1 Syawal. Yang tanggal 21 kemarin menganggap 1 Syawalnya tanggal 21. Yang tanggal 22 kemarin menganggap 1 Syawalnya tanggal 22. Yang penting bagaimana persatuan umat itu tetap kuat. Nah, jadi jangan sampai muncul statement-statement yang justru bisa memecah belah umat sebagaimana kejadian kemarin oleh salah satu oknum dari lembaga Badan Riset Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Tapi alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap karena ini melakukan satu ujaran kebencian yang itu melanggar undang-undang ITE atau informasi teknologi dan elektronika, kemudian melanggar pidana juga karena ujaran itu sudah kebablasan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi saja menghadapi perbedaan para sahabat di dalam memahami hadis atau sabda beliau, padahal sabda Nabi ini jelas-jelas Pak. Bahasanya sangat jelas sekali apa yang disabdakan Nabi. Tetapi terhadap perbedaan para sahabat di dalam memahami sabda beliau, Nabi tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Nabi hanya tertawa, mendiamkan saja dan menganggap itu adalah sesuatu yang normal. Jadi masih banyak hal-hal yang bahasanya sama. Yang berbeda itu paling dalam 1-2 hal saja Pak. Yang berbeda itu hanya dalam masalah-masalah furu'iyah saja. Tapi masih banyak
antara kita umat Islam walaupun berbeda organisasi masih banyak yang sama, Pak. Jadi jangan sampai sesuatu yang sedikit ini yang berbeda yang justru itu diangkat ke permukaan. Biasa-biasa saja sudah. Bahkan yang namanya penggunaan metode hisab di pesantren-pesantren NU itu sudah menjadi mata pelajaran yang cukup lama, Pak. Namanya adalah ilmu falak. Nah, jadi di pesantren-pesantren NU yang namanya ilmu hisab atau ilmu falak itu sudah lama dipelajari, Pak. Jadi bukan masalah baru lagi, ini menjadi tradisi sudah. Nah, jadi banyak di antara pesantren-pesantren NU itu justru berhari raya tanggal 21 April kemarin. Karena apa? Karena mereka memiliki metode hisab, Pak. Jadi banyak pesantren-pesantren NU yang mereka memiliki ilmu falak atau juga metode hisab yang mereka dalam hal ini bisa menghitung sendiri. Sehingga mereka juga melaksanakan Idul Fitrinya kemarin pada tanggal 21 April atau tanggal 1 Syawal kemarin yang bertepatan tanggal 21 April. Nah, jadi sebenarnya jangan sampai hanya gara-gara masalah sepele, masalah-masalah yang kecil atau hanya sesuatu yang satu dua saja yang berbeda yang itu justru diangkat ke permukaan. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat juga berbeda di dalam memahami apa yang disabdakan Nabi. Nabi tidak menyalahkan di antara pendapat-pendapat para ulama, para sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekeluar daripada Ramadan, seyogianya bagaimana perilaku kita, karakter kita menunjukkan bahwasanya kita adalah sebagai insan-insan yang muttaqin, insan-insan yang telah berhasil lulus di dalam pelatihan yang telah Allah berikan selama 1 bulan kemarin. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Surah An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang dia menenun benang dengan kuat tetapi ternyata dia mencerai-beraikan kembali. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa apa yang Allah gambarkan di dalam ayat ini identik dengan mereka yang sebelumnya melakukan ketaatan-ketaatan. Mereka sebelumnya melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ternyata mereka sendiri yang justru merusak kebaikan atau ketaatan yang telah mereka ukir sebelumnya. Jadi kita sudah susah payah membangun ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Kita telah melaksanakan saum Ramadan, padahal banyak multi efek yang dimunculkan setelah seseorang selesai daripada puasanya. Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ilal ju' wal atas. Akhirnya karena tidak adanya nilai-nilai yang dia dapatkan dari puasa, maka Nabi SAW pun menggambarkan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada lapar dan haus saja. Siogianya ibadah yang sudah kita bangun, yang sudah kita ukir pada bulan Ramadan kemarin menjadi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pembentuk insan-insan muttaqin dalam 11 bulan selanjutnya. Jadi pelatihan yang kita dapatkan itu bukan hanya dilihat pada saat latihan 1 bulan kemarin, tetapi pelatihan itu akan ada hasilnya, yaitu adalah dilihat setelah keluarnya kita kaum muslimin daripada bulan Ramadan. Apakah hasil dari pelatihan itu tetap nampak pada diri-diri kita kaum muslimin? Kita sudah susah payah bahasanya membangun ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin dengan saum. Di malam harinya kita juga telah mengukir malamnya dengan qiyamul Ramadan. Kemudian kita juga telah menyempatkan untuk tilawatil Quran. Kemudian kita juga telah mengeluarkan infak sedekah atau bahkan juga apabila telah sampai nisab dan haulnya mengeluarkan yang namanya zakat. Kemudian kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian kita juga telah membangun Ramadan kemarin dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siogianya sekeluar daripada Ramadan, nilai-nilai kebaikan tersebut tetap nampak. Jangan sampai sekeluar daripada Ramadan, spirit Ramadan itu ternyata hilang dari diri-diri kita kaum muslimin. Jadi siogianya, tandanya berhasilnya
atau lulusnya seseorang bukan dilihat ketika pelatihan itu saja, tetapi dilihat apakah setelah pelatihan itu akan muncul juga nilai-nilai ketaatan atau juga kebaikan yang dilakukan oleh kita kaum muslimin. Kalau seandainya praktek ketika berbuka puasa kan semua orang tidak ada yang melewatkan Pak. Pasti ketika berbuka puasa semuanya pasti di hadapan makanan, di hadapan minuman. Kalau seandainya praktek ketika berbuka puasa itu kita juga implementasikan ketika 5 waktu di dalam melaksanakan salat berjamaah, maka luar biasa kaum muslimin Pak. Bahkan orang-orang Yahudi itu akan takut ketika kaum muslimin salat subuhnya itu sama seperti salat Jumatnya. Nah, jadi ketika Ramadan kita sudah siap-siap untuk berbuka puasa, mendekati adzan maghrib, tetapi apakah juga ketika kita mendekati waktu salat, maka kita juga bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu ini. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi, yaitu adalah kita tentunya berharap agar ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum tentu. Kita sudah susah payah ibaratnya membangun ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin. Jangan-jangan ada kekhawatiran ibadah yang telah kita laksanakan itu tidak diijabah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Nabi saja, para sahabat ini Pak, levelnya jauh di atas kita. Kita tidak ada apa-apanya Pak. Para sahabat-sahabat Nabi SAW diceritakan, kanu yad'una Allah sitata ashhur, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang. Kemudian mereka juga berdoa setelah 6 bulan Ramadan selesai. Apa yang mereka berdoa kepada Allah, apa yang menjadi doa mereka Pak? Yaitu adalah ayyataqabbalahu minhum, agar ibadah yang mereka kerjakan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal level para sahabat itu luar biasa Pak. Kita manusia biasa, kita ibaratnya manusia saat ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Para sahabat saja begitu khawatir, apakah ibadah yang mereka kerjakan pada bulan Ramadan kemarin, pada bulan Ramadan yang dulu itu diterima oleh Allah, sampai-sampai mereka 6 bulan setelah Ramadan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa kita pun yang ibadah kita jauh dari mereka, maka kita juga berharap memohon kepada Allah agar ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja Pak, setelah beliau bersama putranya Ismail membina Ka'bah, maka apa yang menjadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah yang kami kerjakan ini. Jadi setelah beliau membina Ka'bah, karena Ka'bah itu dibangun pada saat Nabi Adam alaihissalam, kemudian setelah itu bangunan itu habis setelah terjadinya banjir dan segala macamnya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membina kembali Ka'bah pada saat itu. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail membina, maka Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal yang telah kami lakukan ini. Itu ada termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Kemudian juga pelajaran dari Nabi SAW setiap habis salat subuh Pak. Jadi Nabi SAW berdoa. Apa yang menjadi doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rizki yang halal atau tayyib,
wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi Nabi saja berdoa kepada Allah agar ibadah atau amal yang dilakukan oleh beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, Pak. Jadi di setiap habis salat subuh Nabi berdoa dengan doa ini. Jadi berdoa setelah habis salat itu masyru', Pak, diperintahkan. Jadi kalau kita habis salat jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga adalah salah satu yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi rutin untuk membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tanda amal yang menjadikan amal itu adalah amal yang diterima. Kalau amal itu memenuhi dua persyaratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang dia berharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabb-nya nanti. Jadi orang yang berjumpa dengan Rabb pasti masuk surga, Pak. Jadi nanti kita insyaallah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka kita pun akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amal yang saleh. Jadi bukan amal yang salah. Amal yang saleh itu apa? Yaitu adalah apabila amal itu memenuhi dua persyaratan. Jadi amal yang diterima itu adalah amal yang apabila memenuhi dua persyaratan. Ini juga disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan al-maut kematian, wal hayah dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kenapa tidak disebutkan aktsaru amala, Pak? Karena belum tentu, Pak. Walaupun banyak beramal, tapi tidak dipenuhi dua persyaratan ini, maka amalan itu lam yuqbal, tidak diterima, Pak. Jadi kalau kita ingin amal kita adalah amal yang diterima, ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin menjadi ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berdoa, berharap, memohon kepada Allah, maka amal-amal tersebut harus memenuhi dua persyaratan. Persyaratan pertama adalah mukhlisan niyataka lillah. Engkau ikhlaskan niatmu dalam beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad, seorang ulama di zaman tabi'in, kata Fudail dalam menafsirkan ayat ini, apabila seseorang melaksanakan ibadah, dia melaksanakan walaupun sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas melaksanakannya, maka lam yuqbal, tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, apabila amal itu dia lakukan dengan ikhlas karena Allah, tetapi tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu adalah munasiban muttabi'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal juga, tidak diterima juga, Pak. Oleh karena itu kita kalau ingin mengukur ukuran amal yang diterima, barometernya atau ukuran yang tepat itu dua saja, Pak. Pertama adalah ikhlaskan kita beribadah itu satu-satunya hanya karena Allah. Yang kedua adalah ukur ibadah yang kita lakukan apakah telah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beda dengan muamalah, kalau ini dalam perkara ibadah mahdah maksudnya. Karena ibadah mahdah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim, segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Beda dengan muamalah, kalau muamalah itu semuanya boleh. Ini bedanya antara ibadah. Kenapa ibadah itu harus sesuai dengan contoh? Karena kalau dikarang-karang itu bisa bahaya, Pak. Kalau misalnya ibadah itu boleh dikarang, bisa berbahaya. Sebagai contoh misalnya takbiratul ihram saja. Kalau sebagaimana dicontohkan Nabi kan mengangkat kedua tangan bisa sejajar dengan kedua telinga dengan membuka telapak tangan. Bisa sejajar dengan kedua telinga atau bisa juga sejajar dengan kedua bahu. Itu dicontohkan Nabi, tanawu fil ibadah
beragam cara di dalam ibadah sepanjang memang ada contohnya dari Nabi, silahkan. Tapi kalau kita mengarang-arang misalnya ibadah takbir itu kayak ini misalnya, kenapa pian kayak ini? Ya sidin, ini tahulah ada filosofinya. Ini alif, ini lam, ini ha. Seolah kita mengangkat lafaz Allah ketika takbir supaya kita ingat Allah. Ini kalau dibuat-buat lacak di dalam hadis Nabi, ada atau tidak? Kalau memang tidak ada, maka kita tidak berani untuk membuat-buat yang berlainan dari apa yang dicontohkan Nabi, Pak. Bahaya nanti, Pak. Kalau seandainya nanti ada yang mengarang kayak ini, maka kelompok metal kami kayak ini jedah. Nah, akhirnya muncul varian-varian salat yang tidak lagi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu segala hal yang terkait dengan ibadah, maka kembalikanlah kepada dalilnya. Tapi kalau itu di luar daripada ibadah, nah di luar daripada ibadah, maka di situ ada peluang untuk berijtihad. Nah, jadi tinggal bagaimana sumber Al-Quran, sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber pokok itu tetap kita jadikan sebagai acuannya. Jadi di dalam perkara-perkara muamalah, karena muamalah ini kian hari kian berkembang, maka apa yang terjadi hari ini mungkin belum pernah terjadi di zaman Nabi. Maka itu kita tetap menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pijakan, tetapi kreasi, bahasanya ijtihad dengan akal itu tetap diberikan hak bagi kita untuk bisa memikirkannya. Misalnya dalam muamalah jual beli dan segala macamnya, banyak kemajuan-kemajuan yang terjadi di dalam muamalah kita. Maka kalau kita melacak dalam hadis Nabi, apa yang terjadi hari ini mungkin tidak ada, tetapi prinsip-prinsipnya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal bagaimana di dalam ijtihad itu sebenarnya bukan kita selepas-lepasnya, sebebas-bebasnya keluar daripada Al-Quran dan hadis, bukan. Tetapi tetap menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai sumber rujukan atau juga primary source-nya atau sumber utamanya. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi ukur kembali ibadah-ibadah mahdah yang selama ini kita lakukan. Mari sama-sama kita perbaiki jikalau belum sesuai. Tetapi kalau sudah sesuai, maka tinggal kita teruskan saja. Sehingga kajian-kajian yang dilaksanakan ba'dal maghrib, ba'da isya, atau mungkin juga ba'da subuh yang ada di masjid-masjid, atau mungkin juga kajian-kajian yang dilaksanakan di ranting-ranting dan segala macam atau di cabang-cabang, itu menjadi tambahan bagi kita untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita juga harus menjaga ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin, Pak. Jangan sampai justru rusak. Nah, ibarat kayu itu bisa dirusakkan dengan rayap. Kemudian yang namanya besi itu akan dapat rusak dengan adanya karat. Maka dalam hal ini ibadah yang kita kerjakan juga akan bisa rusak, bahkan habis hanya gara-gara perbuatan yang kita lakukan setelahnya. Maka itu kita juga harus menjaga, Pak, perilaku atau ibadah, perilaku atau perbuatan kita setelah kita melaksanakan ibadah. Jangan justru gara-gara apa yang kita perbuat setelah ibadah itu, maka akhirnya semua yang kita lakukan dalam ibadah akhirnya habis, Pak. Jangan kita menjadi orang yang bangkrut. Nah, atadruna mal muflis, kata Rasul, siapakah orang yang bangkrut itu? Yaitu adalah mereka yang membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala hajinya. Tetapi di samping itu ternyata mereka juga melakukan qad syatama hadza wa daraba hadza. Mereka memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain. Maka itu, Pak, jangankan darah sesama muslim, darah non muslim pun kita tidak boleh menumpahkannya, Pak. Apalagi sesama muslim. Ini gara-gara perkara berbeda saja tadi muncul viral statement yang sangat tidak mencerminkan sebagai seorang muslim, Pak. Jadi seorang muslim itu jangankan darah sesama non muslim, darah sesama muslim pun jangan sampai kita jangankan darah sesama muslim, non muslim pun kita jaga mestinya. Kecuali kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya antara Palestina misalnya dengan Yahudi, misalnya Israel,
terjadi peperangan. Tapi kalau kita dalam keadaan aman, maka kita juga harus menjaga akan hak hidup mereka. Walaupun mereka adalah orang yang berbeda agama, non-muslim misalnya. Maka dalam hal ini kita tentu harus menjaga. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak? Mereka membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala hajinya, tetapi ternyata mereka melakukan satu kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman, Pak. Maka kalau urusan kita kepada Allah, kita bisa minta ampun. Kita bisa minta maaf dimanapun kita berada. Kita bisa bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau dosa kita terhadap sesama manusia, maka kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan, Pak. Maka itu kan batas antara seseorang di dalam bahasanya itu besesangitan itu hanya 3 hari aja, Pak, batasnya. Hari pertama masih mangkel, hari kedua sudah mulai turun emosinya, hari ketiga siogianya dia sudah menghilangkan segala perasaan marahnya terhadap saudaranya. Jadi batasannya cuma 3 hari saja. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, kemudian yang bisa merusak selain daripada perbuatan kezaliman kita terhadap sesama manusia, mengambil hak orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan segala macam kezaliman terhadap orang lain, maka yang bisa menghabiskan, bahkan bukan hanya mengikis, tapi menghabiskan semuanya, yaitu adalah perbuatan syirik. Nah, ini jangan sampai kita melakukan, setelah kita melakukan amal, ternyata justru kita yang telah menghabiskan amal-amal kita terhapus semuanya, disebabkan karena perbuatan-perbuatan syirik yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65, apa firman Allah? La in asyrakta, apabila kalian menyekutukan Allah, maksudnya dia menodai kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. La in asyrakta, apabila kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka niscaya akan terhapuslah semua amal-amal kalian. Jadi amal-amal yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu terhapus, Pak, hanya gara-gara perbuatan syirik yang kita lakukan dan kita tidak bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Apa di antara perbuatan-perbuatan syirik? Yang dinamakan dengan perbuatan syirik itu bukan hanya menyembah patung, bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah pohon, tetapi seseorang meyakini sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, maka itu sudah menggeserkan akidahnya. Sebagai contoh, misalnya ada orang masih percaya kalau rumah ditusuk sate. Oh, ini rumah yang letaknya ditusuk sate atau di pertigaan, bahasanya di pertigaan, persimpangan, maka pasti rumah itu bisa mendatangkan kesialan. Maka rumah itu pasti tidak membawa rizki atau hoki. Nah, kalau ada kepercayaan masih seperti ini, Pak, maka walaupun itu tidak, bahasanya kita tidak menyembah berhala, tetapi kita menganggap sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa menghindarkan mudarat, maka itu sudah menggeserkan akidah kita dan itu dianggap sebagai perbuatan syirik. Kemudian apalagi? Misalnya kalau di Jogja misalnya, atau di Parangtritis, kalau ada orang yang berani memakai baju hijau, bahkan kemarin pernah ada orang yang mencoba baju hijau menyelam di pantai laut selatan, entah bagaimana kabarnya. Nah, kan banyak mitos-mitos yang berkembang, kalau memakai baju hijau maka pasti tidak akan selamat, pasti akan dicelakakan oleh Nyi Roro Kidul dan segala macamnya. Nah, ini juga termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menggeserkan akidah kita. Termasuk juga adalah nikah di antara 2 khutbah. Nah, ini kan walaupun di masyarakat kota kita sudah tidak ada lagi, tapi mungkin di kampung-kampung masih ada kepercayaan. Pokoknya amun
menikah di antara dua khutbah, maka pasti akan cerai dan segala macamnya. Nikah di antara dua khutbah itu apa maksudnya, Pak? Antara Idul Fitri dan dengan Idul Adha. Bukan dua khutbah, khatib berkhutbah apalah. Jangankan bahasanya mengucapkan akad nikah, karena sawat Pak ya, namun di antara dua khutbah itu. Nah, maksud sebagian orang mungkin di antara dua khutbah itu antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, tapi alhamdulillah kalau di masyarakat kita kota itu sudah hilang lah anggapan-anggapan kesialan yang seperti ini. Tapi masih ada Pak sebagian masyarakat kita yang mempercayai akan hal ini. Atau misalnya ada cecak misalnya lah jatuh ke kepala kita atau ke tubuh kita. Oh, ini dianggap ada sesuatu sial yang akan datang ke rumah kita dan segala macamnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga adalah anggapan bulan Safar sebagai bulan yang bisa mendatangkan kesialan. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kepercayaan-kepercayaan jahiliyah itu masih membayang-bayangi sehingga kita seolah-olah nantinya menghubung-hubungkan kalau terjadi seperti ini. Oh, ini gara-gara pian pang bepotok betiga atau ganjil, pasti ada nang meninggal kena. Yang nyata apa ya? Kadang mungkin betitiganya baimbai meninggal, pasti salah satunya ada nang tadahulu kah, ada nang tadudi, kadang mungkin betitiganya meninggal. Nah, ini anggapan-anggapan ini adalah bisa menggeserkan akidah kita. Padahal ini sesuatu yang biasa Pak, sesuatu yang kita anggap mungkin ada apa-apa kalau kepercayaan. Padahal itu adalah dianggap sebagai perbuatan yang bisa menciderai kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak untuk diibadahi, atau tidak ada anggapan sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat illallah, kecuali itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pernah suatu ketika ayahanda Ustadz Haji Mas'udi berkisah, ada orang berangkat haji padahal pada saat haji sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, aku penuh panggilanmu ya Allah, aku penuh panggilanmu, labbaik la syarika lak, labbaik, aku penuh panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sudah mengucapkan tidak ada sekutu bagimu, tetapi masih ada di antara para jamaah haji kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggeserkan akidah. Maka ibadah haji sudah waktu menunggunya lama, kemudian biaya mahal, tetapi gara-gara perbuatan syirik maka terhapus semua amal-amal yang dilakukan oleh seseorang. Jadi berkisah semalam itu ada yang berangkat haji itu mendapat tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konon katanya kalau misalnya tulisan ini disimpan oleh nang di rumah atau nang berangkat, maka nanti akan kembali ke tanah air dengan selamat. Nah, kembali ke tanah air, pemahamannya seperti itu. Kembali ke tanah air dengan selamat. Suatu ketika sakalinya sidin ini kada ingat menyimpan baik. Disimpan sidin di kopiah. Sakalinya kopiah ini pada saat di Arab dibarikakan sidin orang Arab. Pada saat sampai di penginapan termenung taruh sidin, kenapa jadi bini pian ini kenapa abahnya termenung terus ya sidin umanya jar pinanya ada pang nang diantara kita nih nang kada bakal terbulik lagi ke tanah air. Apa gerang kisahnya abahnya? Rupanya sidin ini kada ingat membariakan kopiah yang tadi tulisannya asyhadu alla ilaha illallah. Kalau penggalannya kan dititipkan lawan anak di rumah. Nah, kada ingat sidin membariakan. Lalu ternyata itulah yang menghantui sidin, akhirnya terpikirkan. Nah, padahal ini harus dibuang jauh-jauh Pak. Dan akhirnya apa? Sidin berdua kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Nah, ini artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak menghapuskan amal-amal yang sudah susah payah kita bangun pada bulan Ramadan kemarin dengan hanya perbuatan-perbuatan yang kita anggap biasa, tetapi itu bisa menghabiskan amal-amal yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan tidaklah demikian.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.